Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur kalau hari ini, pagi ini kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hatimu. Kami boleh merenungkan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi di mana berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman dengan kebenaran firman Tuhan dengan tema doa-doa yang berbahaya. Cukup ini ya, cukup spektakuler ya judulnya ya. Doa-doa yang berbahaya maksudnya adalah doa yang berpengaruh atau memberikan dampak besar bagi kehidupan kita ketika kita menaikkan doa-doa ini. Keren. Tema ini akan saya bagi dua yang akan kita bahas minggu ini dan minggu depan. Ya. Dalam doa, Bapak Ibu Saudaraku, kita berinteraksi dengan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita harus pahami ini. Tuhan yang mengirim Yesus untuk mati menggantikan kita. Tuhan yang bisa dan benar-benar melakukan mujizat. Tuhan yang mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan Tuhan yang sama sekali tidak masalah berurusan dengan kita. Katakan amin. Inilah Tuhan di mana kita bisa berinteraksi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, minggu ini dan minggu depan saya akan menunjukkan beberapa doa yang saya sebut sebagai doa berbahaya. Ini adalah doa-doa dengan komitmen, doa-doa dengan penyerahan, pengabdian dan pertobatan, doa yang transparansi dan doa untuk musuh-musuh. Doa ini berbahaya karena akan membawa kita ke tempat yang mungkin tidak kita antisipasi, tetapi satu hal kita tidak pernah akan menyesali. Ada 5 hal yang akan kita bahas dalam doa-doa yang berbahaya ini. Minggu ini kita akan bahas 3 saja, ya, dan minggu depan akan kita lanjutkan 2 lagi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan doa-doa yang berbahaya ini? Yang pertama adalah doa penyerahan diri. Yang pertama adalah doa penyerahan diri. Menurut banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, cinta sejati itu menyakitkan. Cinta sejati juga menyerahkan dirinya kepada orang lain. Ya. Bukan dengan cara racun, buta, kondependen, tetapi dengan cara setia, Bapak Ibu Saudara. Itulah namanya cinta sejati. Cara perjanjian adalah cara yang penuh kepercayaan, dikatakan seperti yang kau kehendaki sebagai bagian dari penyerahan besar. Kita akan belajar doa yang berbahaya ini, yaitu doa penyerahan diri. Seperti dikatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Inilah yang namanya doa penyerahan diri. Tuhan ingin kita berserah kepadanya dengan cara ini. Kenapa? Apakah karena Tuhan itu kejam, Tuhan itu lalim? Apakah Tuhan semacam orang kejam dari surga yang bertekad mengendalikan? Tidak. Itu semata karena Dia mengasihi kita, katakan amin. Dan kita mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku, sedikit banyak ini adalah penyerahan besar. Apa maksudnya? Tuhan telah berjanji untuk bersama kita, peduli pada kita, mendengarkan kita, meresponi kita. Dia telah memilih untuk menghubungkan dirinya dengan kita. Dan ini sesuatu yang kalau kita pikirkan sesuatu yang crazy, ya, pemikiran yang gila. Kita berada dalam hubungan yang berkomitmen, dan jika hubungan itu mau bertahan terhadap godaan, cobaan dan pasang surut kehidupan, maka perlu ada trust di sana. Maka perlu ada kepercayaan di sana. Berserah berarti kita menyerahkan kendali atau kepemilikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika kita pernah menaikkan doa Bapa kami, maka kita telah meminta kepada Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah penyerahan diri, Bapak Ibu Saudara. Setidaknya dalam pengertian berserah bagaimanapun harus jauh lebih pribadi daripada sekedar selimut doa untuk seluruh planet. Ini melibatkan meminta Tuhan untuk melakukan kehendaknya dalam berbagai keputusan praktis,
sehari-hari yang kita buat. Apakah itu keuangan, apakah itu pernikahan, apakah itu karir, apakah itu karakter, apakah itu persahabatan. Ini adalah penyerahan yang dimotivasi oleh kasih dan kepercayaan. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berdoa dengan cara ini. Di Taman Getsemani tepat sebelum dia akan disalibkan. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sangat mudah berpikiran tentang Yesus sebagai Tuhan tanpa emosi yang benar-benar tidak keberatan untuk mati. Mudah sekali. Lagi pula, untuk itulah Yesus datang, dan Yesus mengetahui sebelumnya. Dari awal sampai akhir, seluruh plot twist tentang kebangkitan. Ya. Kita kalau berpikir seperti itu, wah udah Yesus melakukan seperti itu, kan dia tahu turun ke dunianya mau ngapain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan dan pikirkan adalah, renungkan adalah, Yesus pada saat itu adalah sama manusianya seperti kita. Seperti saya dan seperti Bapak Ibu Saudara. Dia merasakan sensasi fisik dan memiliki kelemahan tubuh. Dia mengalami emosi dan dia tahu apa yang namanya menanti ketika dia ditangkap. Dia tahu apa yang namanya menanti, Bapak Ibu Saudara, menunggu. Matius mencatat bahwa 3 kali pada malam sebelum dia ditangkap, dia meminta Tuhan agar tidak mengirim dia untuk mati. Tapi setiap kalinya Yesus mengakhiri doanya dengan variasi dari jadilah kehendak-Mu. Saya bacakan ya, Matius 26 ayat 39. Tadi sudah di Matius 26 ayat 42 sampai 43. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ya, ayat 43. Matius 26 ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Sepertinya tidak satu pun dari kita yang akan menghadapi hukuman mati karena menaati Yesus. Pergumulan kita nyata, tetapi setidaknya itu tidak melibatkan menyalib. Betul ya? Doa ini masih sama relevannya dan sama kuatnya dan sama sulitnya, Bapak Ibu Saudara. Kita suka berpegang teguh pada rencana dan preferensinya kita. Kita suka, terutama jika kita memiliki perasaan bahwa jalan Tuhan itu menyakitkan atau akan menyakitkan. Doa ini adalah tentang kepercayaan. Semua doa adalah tentang kepercayaan, saya pikir. Tetapi yang ini bahkan lebih. Kenapa? Karena ini menunjukkan tindakan kita dan bukan kata-kata kita bahwa kita mendukung atau percaya pada sesuatu. Disinilah kita memilih jalannya Tuhan. Meskipun kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan akan pergi ke arah yang berbeda daripada yang kita pilih, tapi itulah inti kepercayaan. Sama, maksud saya, ketika Tuhan Yesus sudah, kalau boleh dia nggak mati, tapi dia tahu, terkadang dia harus menjalankan apa yang menjadi kehendak Yesus. Dan kalau kita tahu hal ini, ya kita mengerti ini, inilah inti kepercayaan bahwa kita menyerahkan kepada Tuhan. Dan mungkin ada rasa sakit, tapi rasa sakit adalah bagian dari setiap perjalanan. Tetapi melakukan hal-hal dengan cara kita juga tidak akan terhindar dari rasa sakit. Sama aja, kita mau pakai cara kita ada rasa sakit, kita mau pakai cara Tuhan ada rasa sakit. Jalan Tuhan adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita sesali pada akhirnya, katakan. Itu beda. Kemungkinannya kita sudah menaikkan doa penyerahan diri. Pada hari kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen, kita mau mengatakan sesuatu seperti Yesus, saya membutuhkan. Saya mengundangmu untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kita meminta Tuhan untuk menjadi Tuhan, bos, kepala, pemilik hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia atau Tuhan tidak mengambil kendali seperti pilot yang sedang mengoperasikan drone. Kenapa? Karena kita masih memiliki kehendak bebas kita. Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Dan bagian dari gambar itu adalah kemampuan untuk membuat pilihan. Katakan apa?
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat khusus di mana tanpa kita benar-benar berserah, kita menyerahkan kepemilikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita harus benar-benar berserah. Kita menjadi milik. Berserah itu bukanlah hal satu kali. Perhatikan baik-baik. Berserah itu bukanlah hal satu kali. Ketika kita menaikkan doa pertama kita, ya, kita mungkin tidak mengerti semua konsekuensi. Ada bagian dari dunia kita yang kita tidak siap berikan kepada Tuhan, bahkan jika kita tidak menyadari. Tapi Tuhan mengerti. Dia menerima kita bagaimanapun juga, dan kemudian Dia mulai bekerja dari doa pertama itu sampai sekarang. Dan dari sekarang sampai hari ini kita bertemu dengannya lagi di surga. Dia memahami, Dia menerima itu. Tuhan terlibat dalam seni membujuk yang lembut, menyingkapkan kepada kita area-area yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan peduli dengan kita dan orang-orang di sekitar kita. Dia tahu bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan selalu membuat keputusan-keputusan terbaik. Betul? Kita diciptakan untuk bersama Tuhan, untuk mengikuti Dia, untuk belajar dari Tuhan, belajar dari Dia, bukan untuk menjadi Tuhan kecil yang independen, yang mencoba menjalankan hidup kita sendiri. Bagaimana Tuhan dengan lembut menuju kita untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan? Seringkali Dia memakai doa, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sering datang pada Tuhan dalam doa karena saya membutuhkan sesuatu. Hanya untuk kemudian Dia menunjukkan beberapa area dalam hidup saya yang saya pikir sudah saya serahkan, tapi ternyata tidak. Ketika ini terjadi, saya langsung memberikan area itu pada Tuhan di dalam kerendahan hati dan kedewasaan. Dan selanjutnya saya tidak pernah bergumul tentang itu lagi. Ya, itu benar. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sebenarnya saya lakukan lebih sering daripada tidak adalah menjelaskan kepada Tuhan mengapa Dia salah dan mengapa kepahitan atau keegoisan atau kekhawatiran saya benar. Tentu saja saya tidak mengungkapkannya demikian, tapi itu yang sebenarnya saya lakukan. Saya mau katakan ini tidak pernah berhasil, Bapak Ibu Saudara. Cepat atau lambat, Tuhan menembus hati saya, membantu saya melihat, ya, berbagai hal dengan cara. Jauh di lubuk hati saya, ya, saya ingin melakukan apa yang benar. Begitu juga dengan kita semua. Betul ya? Kita tahu bahwa jalan Tuhan akan jauh lebih baik daripada jalan kita. Katakan apa? Jadi meskipun respon awal kita terkadang kurang memberi teladan, kita benar-benar mencoba menyerahkan sikap atau tindakan atau rencana kita kepada Tuhan. Dan saya melakukannya melalui doa. Tidak ada rumus untuk doa ini, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata di dalam doa bukan kunci. Kuncinya. Dan berserah bukan berarti kita tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam satu area. Bukan. Kita tidak bisa mengatakan saya menyerahkan keuangan saya kepada Tuhan. Ya, contohnya, saya menyerahkan keuangan saya kepada Tuhan dan kemudian saya pakai kartu kredit saya, membabi buta dan mulai menagihkannya semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya berserahkan keuangan saya sama Tuhan dan saya bebas berapa ini. Tidak begitu. Berserah juga tidak berarti bahwa kita tidak memiliki emosi lagi tentang apa yang Dia minta untuk kita serahkan. Bahkan berserah kemungkinan akan membangkitkan emosi yang kuat. Itu berarti kita secara sadar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Setiap emosi, setiap rencana, setiap keinginan, setiap pengalaman. Kapan terakhir kali kita melakukan ini, Bapak Ibu Saudara? Kali lain kita berdoa, saya mendorong kita untuk menaikkan jenis doa ini. Tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah ada sesuatu yang telah saya pegang erat dan belum saya serahkan kepada? Ayo, tanyakan ini. Doakan ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah ada sesuatu yang setelah saya pegang erat-erat yang belum saya serahkan kepada Tuhan? Makanya, ya, doa ini, ya, doa yang namanya doa penyerahan, ya, penyerahan diri ini adalah doa yang berbahaya. Doa menuntut kita melepaskan kendali. Tidak satupun dari kita yang menyukai, betul ya? Tetapi kita semua membutuhkan. Berserah tidak akan terasa aman atau nyaman. Tetapi itu baik buat jiwa kita. Karena doa berbahaya yang kedua adalah pengakuan dan pertobatan.
Kita mungkin pernah mendengar bahwa 3 kata terpenting dalam sebuah hubungan adalah I love you. Aku mencintai kamu. Tidak mudah untuk mengatakannya, tetapi mungkin telah menyelamatkan lebih banyak hubungan daripada yang lain. Jika kita sudah menjalin hubungan selama lebih sekitar 3 hari, kita akan atau orang lain mungkin telah melakukan sesuatu yang mengganggu, membuat frustasi, menyakiti, membingungkan, atau menghina kepada satu sama lain. Kita manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat marah satu sama lain. Seringkali respon pertama kita setelah kita mengacaukan atau melindungi diri kita sendiri, kita menyembunyikan apa yang telah kita lakukan, atau kita menyangkalnya, atau kita memutarbalikkan cerita untuk membuat orang lain menganggap itu salah, ya, itu salah mereka, atau kita menyalahkan pihak ketiga atau apapun. Ini mungkin melindungi ego kita, tapi tidak membantu hubungan kita. Apa yang bisa membantu hubungan kita? Yaitu ketika kita bersedia mengakui kesalahan kita, mengakui kegagalan kita dan berkata, maafkan saya. Barulah hubungan yang sejati berkembang. Dinamika ini juga ada dalam hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ingin hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita ingin hubungan intim, terbuka, saling percaya dengan Tuhan? Jika demikian, maka kejujuran sangat penting, terutama ketika kita telah melakukan sesuatu yang salah. Itulah mengapa pengakuan dan pertobatan sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Pengakuan adalah mengakui kesalahan dan kegagalan kita. Saya melakukan A, saya mengatakan B, saya begini, saya meresponi begitu, saya membuat keputusan C. Pengakuan itu spesifik, pribadi dan jujur. Ini yang namanya pengakuan. Pertobatan membawa ini selangkah lebih maju. Ya, itu berarti bersedia untuk bertindak berbeda ke depan. Singkatnya begini. Ketika kita membuat sebuah kesalahan, ketika kita jatuh di dalam dosa, yang Tuhan inginkan adalah pengakuan itu spesifik, pribadi dan jujur. Bapak, Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya mengatakan ini, saya begini, saya meresponi begini, saya membuat keputusan seperti ini. Tuhan, ampuni saya. Itu pengakuan. Pertobatan membawa pengakuan ini menjadi selangkah lebih maju. Artinya apa? Pertobatan membuat kita untuk bersedia bertindak yang berbeda untuk ke depan. Saya ingin berubah. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Saya akan menjadi lebih baik dan semakin baik. Itu pertobatan. Kita tidak bisa memiliki satu tanpa yang lain dalam hubungan yang sehat. Ya, mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan tanpa takut kalau Dia akan mengampuni. Satu hal, Dia sudah tahu apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita sudah jatuh dalam dosa, Dia tuh tahu. Dan yang perlu kita tahu adalah Dia juga sudah mengampuni. Jadi sekarang lakukan bagian kita, akui dan bertobat. Pengakuan kita bukanlah untuk membuat Tuhan lebih mengetahui apa yang telah kita lakukan. Bukan. Tetapi lebih demi diri kita sendiri. Untuk mengakui kepada diri kita sendiri hadapan Tuhan. Bahwa kita sebagai manusia telah gagal. Dan kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Katakan amin. Ibrani 4 ayat 16 katakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan baik-baik frasa tahta kasih karunia. Ini sangat menghibur saya. Tuhan adalah hakim. Ruang tahtanya adalah gedung pengadilan. Tahtanya adalah kursi pengadilan Allah. Itulah sebabnya sangat menakjubkan. Karena itu adalah tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu bukan tahta murka. Bukan tahta hukuman. Bukan tahta penghukuman. Bukan tahta kegusaran atau kekesalan. Tetapi tahta kasih karunia. Artinya apa? Ketika kita mengakui dosa, kelemahan, kegagalan atau kesalahan kita kepada Tuhan, responnya adalah murni kasih karunia. Reaksi kasih karunia itu yang memberi kita kepercayaan diri untuk mendekat kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara memahami hal ini. Saya ulangi. Ketika kita mengakui dosa, ketika kita mengakui kelemahan kita, ketika kita mengakui kegagalan, kesalahan kita pada Tuhan,
responnya atau respon Tuhan itu adalah murni kasih karunia. Katakan amin. Karena respon kasih karunia itu yang akan memberikan kita kepercayaan diri untuk terus mendekat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa reaksi pertamanya bukanlah untuk menghukum kita, tapi untuk menolong kita. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Perhatikan bahwa ayat tersebut tidak hanya menggambarkan kasih karunia menerima kita dan kegagalan kita dan sabar, melainkan kasih karunia untuk menolong kita pada saat kita membutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku rekan terkasih cuma posisi di mana berada. Kasih karunia lebih daripada kesabaran Tuhan. Kasih karunia adalah kuasa Tuhan yang bekerja dengan aktif untuk menguatkan kita pada saat kita membutuhkan. Kasih karunia itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja dengan aktif untuk menguatkan kita pada saat kita berada di titik terlemah kita. Bapak Ibu Saudaraku rekan-rekan terkasih cuma posisi di mana berada. Apakah ada sesuatu yang perlu kita akui kepada Tuhan? Apakah kita sedang berpegang pada sikap, kebiasaan, atau rencana yang kita tahu tidak mencerminkan siapa kita dalam Kristus? Jika ada, bawa itu pada Tuhan dalam doa. Kita tidak dimaksudkan untuk membawa kelemahan kita sendiri. Itu adalah beban yang berat, Bapak Ibu Saudara, yang tidak kita inginkan atau kita butuhkan. Akuilah itu kepada Tuhan. Mintalah pertolongan, harapkanlah kasih karunia. Lagi pula Dia menjanjikan. Kemudian bertobat, tinggalkan masa lalu. Tuhan tidak menyimpan masa lalu kita untuk melawan kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah menyimpan masa lalu kita untuk melawan kita. Jadi kita juga jangan begitu. Pengakuan dan pertobatan menuntun kepada kasih karunia, dan kasih karunia memberikan kita harapan, dan harapan menuju kepada masa depan. Katakan amin. Doa berbahaya yang ketiga, yaitu doa yang berkata, ini aku, utuslah aku. Ya, ini aku, utuslah aku. Jangan terbalik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini aku, utuslah dia. Itu nggak boleh. Ya. Doa yang berbahaya adalah ini aku, utuslah aku. Nabi Yesaya pernah mendapatkan penglihatan di mana dia mendengar Tuhan meminta seseorang yang bersedia menjadi utusannya ke Israel. Respon Yesaya adalah, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Tuhan benar-benar mengutus dia dan membuat Yesaya menjadi salah satu nabi paling terkenal dalam sejarah. Doa itu sederhana. Ini aku, utuslah aku. Inilah doa yang berbahaya. Kenapa? Karena ini adalah penolakan terhadap kehidupan yang nyaman dan bisa diprediksi demi petualangan ke tempat yang tidak diketahui bersama Tuhan. Ini seringkali dalam konteks melakukan pekerjaan misi di luar negeri. Tapi doanya sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Kenapa? Yesaya menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melayani orang-orang dan sebangsanya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku rekan-rekan terkasih di posisi mana berada. Utuslah aku ini tidak sedang berbicara tentang geografi. Ya, di mana kita diutus ke daerah mana, itu bukan. Utuslah aku itu berbicara tentang tujuan. Kita mungkin tidak berakhir ribuan mil jauhnya dari rumah kita. Kita mungkin makan makanan yang tidak bisa diidentifikasi dan belajar mendadak kata kamar mandi dalam bahasa asing. Ya kalau kita diutus jauh, kita bahkan mungkin tidak meninggalkan komunitas kita. Saya ingin mengatakan bahwa jika kita bisa melayani komunitas lokal kita, di mana kita berada, kita bisa melayani lintas dunia. Ya, kalau kita nggak bisa melayani komunitas lokal, bagaimana kita bisa melayani di mana Tuhan utus keluar negeri atau kemanapun juga? Misi performatif, memotret dengan sukarela di acara sosial dan berpikir bahwa kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain bukanlah cara dunia akan melihat Yesus. Dunia akan melihat Yesus itu di dalam kasih yang terpancar dari Tuhan. Yesus akan mengutus kita. Kita bisa yakin tentang ketika kita minta kepada Tuhan untuk mengutus kita, kita sedang berdoa agar dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sekali lagi, utuslah aku bukanlah berbicara tentang geografis. Kemana saudara pikir diutus jauh-jauh? Bukan itu. Doa bukanlah tentang tugas, tetapi tentang tujuan.
Tujuan Tuhan selalu terkait dengan orang-orang, dan tugas kita tentu terkait dengan orang-orang. Bukan berarti kita harus memiliki jenis kepribadian tertentu. Kita mungkin senang bertemu orang, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, atau kita mungkin adalah orang yang menginginkan satu-satunya yang ada di acara sosial kita, atau yang ternyata adalah kucing kita gitu ya, acara sosial. Tuhan menciptakan kedua ekstrem tersebut dan segala sesuatu di antaranya. Dia menciptakan kita, dan Dia ingin mengutus kita. Kita memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada orang lain. Kepribadian kita, karunia-karunia kita, pengalaman kita, hikmat kita, perspektif kita, suara kita, dan yang terpenting yang Tuhan inginkan adalah menjadi tujuan ekstrimnya adalah bagaimana kasih kita terpancar lewat kehidupan kita dengan kata utuslah. Membiarkan Tuhan mengutus kita bukan berarti kita tidak akan pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita akan gagal. Kita harus pahami, kita semua pernah gagal. Kita harus percaya bahwa kontribusi kita melebihi kesalahan kita. Katakan amin. Kita bisa salah, tapi selalu ada dalam pemandangan kita kontribusi kita lebih besar daripada kesalahan kita. Saya tidak mau kita seolah jadi kita menerima ya, atau mentoleran ya. Tapi saya percaya bahwa kita harus menghindari kesalahan sebanyak mungkin yang kita bisa. Tapi kita juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Saya tidak membenarkan ketidakmampuan di sini. Saya pikir pergumulan kita bukan dengan kemampuan, tetapi lebih dengan kepercayaan diri. Kita harus tahu nilai kita bagi diri. Dan jika kita pernah ragu tentangnya, datanglah kepada Tuhan. Pelatih terhebat dari semuanya itu Tuhan Yesus. Biarkan Dia memberi kita ruang kata ganti, ya, ruang ganti kata penyemangat. Berikan Dia ruang supaya kita bisa menjadi. Biarkan Dia memberi kita ruang ganti kata penyemangat dalam hidupnya. Ya, gini. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari, ya. Kalau saya ingat tentang pertandingan Kobe Bryant. Nah, Kobe Bryant adalah salah satu pemain basket terhebat yang pernah hidup. Dia terkenal karena membuat poin pertandingan yang konyol, ya, dan karena jumlah tembakan yang meleset, yang konyol. Di saat ini, ya, peringkat 4 dalam sejarah NBA untuk poin yang dicetak dan peringkat 1 dalam tembakan yang meleset itu adalah Kobe Bryant. Jadi peringkat 1 buat tembakan-tembakan ini itu meleset semua nggak masuk, ya. Apakah kita tahu bagaimana dia terus menembak? Bukankah dengan banyak kesalahan? Dia memiliki komitmen yang tidak tergoyahkan bagi kepercayaan. Nanti kan baik-baik. Dia tidak hanya tahu bahwa dia hebat. Dia tahu dia harus terus mengingatkannya sendiri bahwa dia hebat. Kontributor Sports Illustrated, ya, Chris Ballard menyoroti mentalitas Kobe tentang kepercayaan diri dengan menciptakan percakapan Kobe dengan Gotham Cobra, ya, pembuat film. Setelah menonton pertandingan basket bersama, jadi Kobe, ya, sama Cobra sama-sama lagi nonton pertandingan basket, kemudian terjadi percakapan. Cobra waktu itu melihat ada skor dalam pertandingan itu, skornya 0-9 untuk Deron Williams. Dia berkata sama Kobe, dia bilang gini, percaya nggak kamu kalau skor Deron Williams itu akan 0-9 dengan kemenangan Deron Williams 9, ya. Kobe bilang begini, aku rasa skornya harusnya akan 0-3 daripada 0-9. Kenapa? Karena skor 0-9 itu berarti kau membuat dirimu sendiri kacau. Kau keluar dari permainan. Karena Deron Williams bisa menembak lebih banyak dalam pertandingan. Ini satu-satunya alasan karena kau baru saja kehilangan kepercayaan diri. Saya berpikir Kobe tidak sedang mencoba berkomentar kasar dengan orang lain. Dia hanya menunjukkan bahwa setiap pemain yang berhenti pada 9 tembakan itu sudah menang. Bagi Kobe, tembakan yang meleset itu bukan kegagalan. Perhatikan baik-baik. Tembakan yang meleset bagi seorang Kobe yang pemain basket terkenal, ya, itu bukanlah kegagalan. Tetapi tidak menembaklah yang merupakan kegagalan. Bahkan bintang hoki Wayne Gretzky mengatakan, ya, kamu akan kehilangan 100% dari tembakan yang tidak kamu ambil.
Jadi hari ini masuklah dalam pertandingan dan mulailah lakukan sesuatu. Saya menantang kita semua untuk menaikkan doa ini. Jika kita sudah, inilah, putuslah. Atau jika kita lebih menyukai yang berkaitan dengan olahraga, lanjutkan dengan ini. Ini aku pelatih, coach, taruhlah aku di dalam pertandingan. Bapak Ibu Saudara kurban, ada tembakan yang harus kita ambil, ada skor untuk dicetak, ada orang-orang untuk dibantu, ada waktunya untuk kita masuk dalam pertandingan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan generasi cuma posisi di mana berada. Apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini tentang doa-doa yang berbahaya? Doa-doa yang berbahaya adalah doa yang mempengaruhi dan memberikan dampak besar bagi kehidupan kita. Ketika kita menaikkan doa-doa ini dalam ini adalah doa dengan komitmen, penyerahan, pengabdian dan pertobatan. Doa yang transparansi dan doa untuk musuh-musuh kita. Doa ini berbahaya. Kenapa? Karena ini akan membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin tidak kita antisipasi. Tapi kita tidak akan pernah menyesal. Dari 5 hal tentang doa-doa yang berbahaya. Hari ini kita sudah membahas 3. 1. Doa yang berbahaya adalah doa penyerahan diri. Bukan kehendakku, tetapi kehendak. Doa berbahaya kedua adalah pengakuan dan pertobatan. Tolong ampuni saya. Dan yang ketiga, doa ini aku, putuslah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih sayang. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mau masuk dalam doa-doa yang berbahaya. Doa-doa yang penuh dengan komitmen. Doa-doa yang penuh dengan penyerahan, penuh dengan pengabdian, penuh dengan pertobatan, penuh dengan transparansi, dan doa Tuhan untuk orang-orang yang memusuhi kami. Tuhan Yesus, kami belajar tentang doa penyerahan diri. Kami belajar tentang doa pengakuan dan pertobatan. Dan kami belajar tentang doa yang meminta untuk Tuhan memutuskan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Yesus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan kita dengan keluarga. Ya, terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus